Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Mawan dengan NIM 2019 03 10 59. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Board Size, Managerial Ownership, dan Audit Committee terhadap Carbon Emission Disclosure. Ya, pertama, latar belakang permasalahan dari skripsi saya. Isu emisi karbon dan carbon emission disclosure. Aktivitas industri, khususnya sektor manufaktur, berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Perusahaan dituntut lebih transparan dalam mengungkapkan informasi emisi melalui carbon emission disclosure sebagai bentuk akuntabilitas kepada stakeholder atau pemegang saham. Di Indonesia, carbon emission disclosure masih bersifat voluntary atau sukarela, sehingga tingkat pengungkapannya masih beragam antar perusahaan. Peran corporate governance. Mekanisme corporate governance seperti board size, managerial ownership, dan audit committee berperan dalam mendorong transparansi pelaporan lingkungan. Namun, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ketiga variabel, yaitu carbon emission sebagai variabel dependent, masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh board size, managerial ownership, dan audit committee terhadap carbon emission disclosure. Next. Fenomena pencemaran dan emisi karbon. Jakarta menempati peringkat ke-7 kota paling berpolusi di dunia, sedangkan Indonesia negara paling berpolusi di Asia Tenggara berdasarkan PQR 2023. Kedua, faktor manufaktur menjadi penyumbang udara terbesar ketiga di Indonesia, sekitar 10%. Setelah sektor manufaktur, ada transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil dalam proses produksinya. Pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke-7 penghasil emisi karbon terbesar di dunia, menunjukkan bahwa emisi karbon ini masih menjadi isu lingkungan yang serius di Indonesia. Tingginya emisi karbon mendorong perusahaan untuk meningkatkan carbon emission disclosure sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Research gap dan urgensi penelitian. Dalam penelitian ini, research gap-nya adalah penelitian mengenai carbon emission disclosure lebih banyak dilakukan, namun masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terkait pengaruh board size, managerial ownership, dan audit committee terhadap carbon emission disclosure. Sebagian besar penelitian hanya menguji satu atau dua mekanisme corporate governance, sehingga masih terbatas penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara bersamaan. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang menggantikan variabel ISO 1401 menjadi managerial ownership, serta menambahkan audit committee untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif. Urgensi penelitian. Isu perubahan iklim dan emisi menuntut perusahaan untuk meningkatkan transparansi melalui carbon emission disclosure. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh board size, managerial ownership, dan audit committee terhadap carbon emission disclosure. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan dalam memperkuat praktik good corporate governance, serta meningkatkan kualitas pengungkapan
karbon sebagai bentuk akuntabilitas kepada stakeholder. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, maka identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Belum optimalnya peran board of director atau board size dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan keberlanjutan perusahaan, sehingga jumlah dewan yang lebih besar atau lebih kecil mungkin berpengaruh terhadap kontrol emisi karbon. 2. Rendahnya kepemilikan manajerial atau managerial ownership dapat menyebabkan manajemen kurang termotivasi untuk melakukan pengurangan emisi karena tidak memiliki insentif terhadap nilai jangka panjang perusahaan. 3. Kinerja dan efektivitas audit komite. Dalam memastikan transparansi pelaporan lingkungan dan kepatuhan terhadap standar sustainability masih belum jelas, sehingga berpotensi mengaruhi tingkat pengungkapan dan pengendalian emisi karbon. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Apakah board size memiliki pengaruh terhadap carbon emission disclosure? 2. Apakah managerial ownership memiliki pengaruh terhadap carbon emission disclosure? 3. Apakah audit komite memiliki pengaruh terhadap carbon emission disclosure? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menguji secara empiris pengaruh board size terhadap carbon emission disclosure. Kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh managerial ownership terhadap carbon emission disclosure. Ketiga, untuk menguji empiris pengaruh audit komite terhadap carbon emission disclosure. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan terkait apakah aspek corporate governance, yakni board size, managerial ownership, dan audit komite dapat mendorong perusahaan untuk menerbitkan carbon emission disclosure sebagai upaya dalam mendukung konsep akuntansi berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur yang dapat digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian selanjutnya. Manfaat praktis. Bagi perusahaan dapat menjadi acuan atau masukan, terutama bagi sektor manufaktur, untuk senantiasa mempertimbangkan sebab akibat dari tiap keputusan yang dieksekusi. Bagi investor, dapat menjadi informasi dalam mempertimbangkan keputusan investasinya dengan tidak memberikan dukungan dana kepada perusahaan yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Bagi regulator atau pemerintah, dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam menerapkan peraturan lingkungan, terutama yang berhubungan dengan carbon emission disclosure. Bab 2. Landasan teori dan kajian pustaka. Green Theory pada penelitian ini adalah teori legitimasi atau legitimasi teori. Penelitian ini mengadopsi teori legitimasi sebagai landasan utama atau Green Theory tersebut menjelaskan bahwa keberlangsungan sebuah perusahaan sangat bergantung pada pengakuan legitimasi yang diberikan masyarakat, yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang selaras dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Salah satu cara untuk meraih legitimasi tersebut adalah melalui carbon emission disclosure, yang merupakan bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Ya. Carbon Emission Disclosure. Carbon Emission Disclosure atau CED merupakan pengungkapan informasi mengenai emisi karbon perusahaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder. Pengungkapan emisi karbon dilakukan untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, carbon emission disclosure masih bersifat voluntary atau sukarela, sehingga tingkat pengungkapan berbeda antar perusahaan.
Tujuan adanya carbon emission disclosure adalah meningkatkan transparansi perusahaan, memenuhi kebutuhan informasi stakeholder, mendukung pengelolaan risiko lingkungan, dan meningkatkan legitimasi perusahaan. Indikator carbon emission disclosure yaitu risiko dan peluang perubahan iklim, kedua, perhitungan emisi gas rumah kaca, ketiga, konsumsi energi, keempat, upaya pengurangan emisi, dan kelima, akuntabilitas pengelolaan emisi karbon. Board size. Board size adalah jumlah anggota Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan. Semakin besar ukuran komisaris, maka akan semakin efektif fungsi pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, termasuk pengungkapan informasi lingkungan. Peran board size adalah mengawasi kinerja manajemen, mendorong penerapan good corporate governance, dan meningkatkan transparansi perusahaan. Managerial ownership. Managerial ownership merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menjelaskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Manfaat managerial ownership adalah mengurangi konflik keagenan, meningkatkan akuntabilitas manajemen, dan mendorong pengungkapan informasi perusahaan. 3. Audit komite. Audit komite atau komite audit adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan penetapan tata kelola perusahaan. Komite audit berperan dalam memastikan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan, termasuk pengungkapan informasi lingkungan. Tugasnya adalah mengawasi laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengawasi sistem pengendalian internal, dan mendukung transparansi perusahaan. Di sini ada kajian empiris dari penelitian-penelitian terdahulu. Sini paparkan ada kerangka pemikiran yaitu X1, X2, dan X3 dan variabel kontrol. Di sini terdapat profitability, size, dan leverage. Hipotesis pertama adalah board size berpengaruh positif dan signifikan terhadap carbon emission disclosure. Hipotesis 2, managerial ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap carbon emission disclosure. Hipotesis ketiga, audit komite berpengaruh positif dan signifikan terhadap carbon emission disclosure. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa annual report dan sustainability report perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh board size, managerial ownership, dan audit komite terhadap carbon emission disclosure dengan profitability, firm size, dan leverage sebagai variabel kontrol. Ketiga, kelebihan. Menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Kedua, membuktikan bukti empiris mengenai faktor-faktor corporate governance yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Dan ketiga, mendukung pengembangan praktik tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Populasi dan sampel. Populasinya adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2023. Teknik sampling yaitu purposive sampling. Kriterianya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai 2023 menerbitkan annual report dan sustainability reports secara lengkap dan memiliki data mengenai seluruh variabel penelitian. Jumlah sampel yaitu 94 perusahaan dengan periode observasi 3 tahun, sehingga diperoleh 282 data observasi. Sini adalah tahapan analisis datanya. Ada statik deskriptif, regresi data panel, pemilihan model, uji asumsi klasik, uji hipotesis,
dan pengujian hipotesis, uji T dan uji F, dan R-square atau koefisien determinasi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Dari sampel perusahaan yang didapat tadi 94 perusahaan dan data yang didapat ada 282. Sampel dipilih menggunakan metode purpose sampling yang sudah saya jelaskan tadi berdasarkan kriteria kelengkapan, annual report atau sustainability report, dan ketersediaan variabel yang dibutuhkan. Sini ada statistik deskriptif. Rata-rata tingkat pengungkapan carbon emission disclosure masih tergolong relatif rendah di sektor manufaktur Indonesia, hanya sekitar kurang lebih 47,14% saja yang menerbitkan laporannya. Sini ada pemilihan model regresi data panel, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Model yang diambil adalah random effect model. Dan hasil dari R-square-nya adalah 0,238 atau 23,8%. Artinya kemampuan variabel board size, managerial ownership, dan audit committee dalam menjelaskan variabel carbon emission disclosure adalah sebesar 23,8% saja. Selebihnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Uji simultan atau uji F. Di sini uji simultannya yaitu 0,0000, yang dimana lebih kecil dari 0,05 alfa. Disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan dan variabel independen yang meliputi board size, managerial ownership, dan komite audit memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu carbon emission disclosure. Lalu di sini ada uji hipotesis atau uji T, di mana H1 board size dengan nilai alfa 0,760 yang artinya lebih besar dari 0,05, yang berarti keputusan ditolak. Dan managerial ownership di sini dapatkan angka 0,259, yang berarti dia lebih besar dari alfa, maka keputusan ditolak. Dan H3 audit komite mendapatkan nilai 0,768, yang berarti dia lebih besar dari alfa, maka keputusan ditolak. Pembahasannya adalah board size ini ditolak. Maka yang terjadi adalah jumlah dewan komisaris yang besar belum menjamin meningkatnya pengungkapan emisi karbon karena pengawasan dewan lebih berfokus pada kinerja keuangan. Selain itu, carbon emission disclosure di Indonesia masih bersifat voluntary atau sukarela, sehingga belum menjadi prioritas pengawasan dewan komisaris. Hasil ini konsisten dengan penelitian Astuti dan Setiani 2001 dan Arifa dan Haryono 2001 di Indonesia. Yang kedua, managerial ownership H2 ditolak. Managerial ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap carbon emission disclosure, yang artinya rata-rata kepemilikan manajerial di sampel relatif kecil sehingga belum cukup menciptakan dorongan bagi manajemen untuk menanggung biaya pengungkapan emisi karbon karena biayanya sangat besar dan juga masih bersifat sukarela. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Darlis dan Rohman Nazir dan juga Al-Muharramah
tahun 2022. Ketiga, audit komite H3 ditolak. Hipotesis ketiga ditolak. Artinya jumlah anggota komite audit belum secara langsung mendorong pengungkapan emisi karbon karena fokus utama komite audit adalah kepatuhan laporan keuangan, bukan laporan keberlanjutan. Hasil ini konsisten dengan Duyanti dan Hidayat 2003, Sari et al. 2021, dan Nasi et al. 2020. Bab 5. Kesimpulan dan implikasi penelitian. Board size tidak berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. Besar kecilnya anggota Dewan Komisaris tidak secara langsung meningkatkan pengungkapan emisi karbon, karena pengawasan Dewan lebih berorientasi pada kinerja keuangan, dan CED masih bersifat voluntary. Mengenai managerial ownership tidak berpengaruh terhadap CED atau carbon emission disclosure. Besar kecilnya kepemilikan saham oleh manajemen tidak secara langsung meningkatkan pengungkapan emisi karbon, karena indikator CED masih bersifat voluntary dan berorientasi pada beban biaya pelaporan. Audit komite berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap CED. Keberadaan dan keaktifan komite audit menjamin akuntabilitas serta mendorong manajemen untuk mempublikasikan pelaporan keberlanjutan atau sustainability report yang transparan. Implikasinya adalah implikasi teoritis mendukung teori legitimasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola belum sepenuhnya dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh legitimasi melalui CED, mengingat sifat pengungkapan yang masih sukarela di Indonesia. Implikasi praktis bagi perusahaan manufaktur perlu memperkuat komposisi organ GCG agar isu lingkungan dan emisi karbon diintegrasikan dalam strategi keberlanjutan perusahaan. Bagi investor, menjadi bahan pertimbangan untuk menilai komitmen ESG, environmental, social governance perusahaan sebelum menanamkan modal. Bagi regulator OJK atau BI, memberikan rujukan untuk memformulasi regulasi standar pengungkapan emisi karbon dari sukarela menuju wajib atau mandatori. Ya. Keterbatasannya pada skripsi saya adalah pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat voluntary atau sukarela, sehingga item pengungkapan pada beberapa sampel penelitian kurang lengkap. Yang kedua, terbatasnya sektor manufaktur dengan periode observasi selama 3 tahun, yaitu 2021 sampai 2023. Nilai adjust R-square sebesar 24,5% menunjukkan masih terdapat faktor lain di luar model yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Saran untuk peneliti mendatang adalah menambahkan variabel independen lain seperti media exposure, proper rating, green investment, atau institutional ownership. 2. Menebalan periode pengamatan, misalnya 5 tahun, dan memperluas sektor industri seperti sektor energi dan pertambangan. Ketiga, menggunakan kriteria pengukuran item pengungkapan emisi yang paling mutakhir, misalnya standar Gary atau ISSB ZS. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.